off babak kedua. Saat lagi akan kita jelang. Dan inilah dia kick off babak kedua. Skor sementara masih sama ketat 0-0. Tim tuan rumah Gresik United langsung mencoba melakukan akselerasi serangan dari posisi sentral tadi. Gustavo Cena masih gagal. Claudio Proneto sangat aktif dan selalu bergerak mencari ruang membangun serangan bagi Gresik United di babak pertama tadi. Satu peluang diraih oleh Gustavo Cena namun belum bisa merobek jala Andri Tani. Duel dimenangkan oleh John Kwang Sik tadi. Pemain yang masuk di pertengahan babak pertama menggantikan Octavianus. Hasim Kipo yang tampil cukup prima di babak pertama. Menggantikan posisi Ismet Sofyan yang tidak dapat diturunkan akibat akumulasi kartu menghadapi PSAP Sigli. Ketika itu dia mendapatkan hukuman kartu kuning padahal Persija Jakarta sudah mendominasi pertandingan dan unggul dengan skor cukup besar 3-0. Sebuah kehilangan yang nampaknya tidak terlalu terasa oleh Persija sore hari ini karena Hasim Kipo juga tampil tidak kalah baiknya. Betul, sangat berdisiplin Hasim Kipo. Ya, kita lihat lagi bagaimana Hasim bisa memenangkan duel. Oh, sedikit ruang kali ini Binder bagi Claudio Proneto. One on one dengan Precious dilewati dengan baik Claudio Proneto. Lagi-lagi luar biasa. Sokongan dukungan dari Fabian Rosa Beltran dan umpan langsung menuju gawang dari Andri Tani. Sangat mudah untuk dikuasai, dipetik di udara tadi. Ya, sebenarnya Claudio tadi sudah berhasil mengecoh Precious. Namun ya masih hadir rekan Precious di sana yaitu Fabiano yang terlihat melakukan blocking. Jika tidak sudah ada Gaston Castanho tadi yang sudah pada posisi standby untuk menciptakan sebuah gol bagi dirinya. Oh, tampaknya ada pergerakan dari coach Abdurrahman Gurning. Terlihat sudah tidak sabar lagi untuk mempersembahkan sebuah kemenangan bagi tim barunya. Selalu berpikir, selalu mencari alternatif di lapangan Abdurrahman Gurning. Pelatih yang terkenal sangat detail dalam mempersiapkan timnya. Tak kalah juga dengan Rahmat Darmawan nampaknya. Duel antara Hasim Kipo dengan Claudio Proneto tadi. Trio maut di Deltras, Jose Sebastian, Proneto dan juga Hilton Morera. Kala itu menjadi kekuatan yang cukup menakutkan di bawah asuhan Jaya Hartono. Pochi Rifai, penampil terbaik bagi Gresik United di babak pertama tadi. Rahmat Rifai, Bang Pamungkas kali ini coba terlibat dalam penyerangan Persija Jakarta. Ramdhani Lesaluhu sangat impresif pergerakan dari Ramdhani Lesaluhu. Terlepas Ramdhani Lesaluhu tipis saja lagi-lagi. Kerjasama interplay yang sangat baik antar lini para pemain Persija Jakarta hampir saja berbuah hasil positif tadi. Tipis berada di samping gawang Gresik United. Inisiatif yang sangat baik dari Ramdhani untuk memulai pergerakan dari lini tengah. Dan juga one-two yang sangat luar biasa. Pemikiran dari Pedro Javier untuk langsung memberikan bola kembali kepada Ramdhani. Sebuah peluang awal yang sangat baik bagi Persija Jakarta. Ini dia kelebihan dari Pedro Javier Velasquez. Banyak pengamat mengatakan dia kurang produktif dalam menciptakan gol, namun bisa sesekali membuat peluang-peluang bagi rekan-rekannya. Keunggulan yang cukup jarang dimiliki oleh center forward di Indonesia Super League. Akan lebih baik lagi bagi Persija apabila Ramdhani Lesaluhu terus melakukan pergerakan seperti yang baru saja ia tunjukkan. Melihat bagaimana situasi yang sangat sempit bagi Pedro Javier dan juga Bambang Pamungkas di pertandingan ini. Tentunya dibutuhkan sumbangan ataupun kontribusi dari lini kedua Persija Jakarta. John Kwang Sik melebar kepada Pedro Javier Velasquez, mencoba menaikkan tempo permainan, memasuki nampaknya gigi ketiga dan menuju ke gigi keempat nampaknya Persija Jakarta. Mulai fokus dalam melakukan penyerangan-penyerangan menuju daerah pertahanan dari Gresik United, terutama dari posisi sentral yang menjadi salah satu titik lemah bagi tim asal Gresik ini. Uston, kontrol yang tidak prima dari Gaston Castanho. Meskipun Gresik dihuni oleh pemain-pemain Amerika Latin, yaitu trio Amerika Latin, Gustavo Kena, Gaston, dan juga Claudio Proneto, namun sangat berbeda jauh penampilan ketiga pemain ini di atas lapangan, di mana belum terlihat kerjasama antara ketiga pemain ini, membuat pola permainan Gresik pada saat mereka menyerang belum terpadu dengan baik. Betul. Dan lebih banyak bersifat individualistis. Sedikit berbeda pada saat ada dengan tiba-tiba munculnya Pochi Rifai di sana untuk memanfaatkan
belum kompaknya ketiga pemain asal Amerika Latin ini. Sebuah upaya dari Precious tadi untuk memenangkan duel berujung free kick bagi Gresik United. Gustavo Cena dilanggar secara ilegal tadi. Cena melebar kepada Pochi Rifai. Meliuk-liuk mencoba melewati kawalan dari Amarzuki. Pochi Rifai melebar kali ini kepada Claudio Proneto. Sedikit ruang bagi Proneto untuk menembak tadi. Masih membentur salah seorang pemain Persija Jakarta, Hasim Kipu nampaknya, yang menjaga seorang Proneto dengan ekstra ketat. Amarzuki, alternatif penyerangan juga dimiliki oleh Persija Jakarta di lini tengah mereka. Pergantian coba dilakukan nampaknya. Peluang bagi Pochi Rifai. Oh, kembali. Upaya yang cukup spektakuler dilakukan oleh Rahmat Pochi Rifai tadi. Cukup mengejutkan dan tipis saja berada di atas gawang dari Andri Tani. Diberikan ruang untuk menembak tadi Pochi Rifai. Tendangan yang Pochi mengharapkan ada penyelamatan dari Andri Tani. Namun sedikit tipis di atas Mister Gawang. Kita lihat bagaimana Pochi Rifai yang melihat pergerakannya sudah begitu banyak menarik perhatian dari lini pertahanan Persija Jakarta. Sehingga ia harus melepaskan tendangan dari jarak jauh. Dan bisa jadi tendangan-tendangan dari jarak jauh ini terus-menerus dilakukan oleh para pemain Gresik lainnya. Melihat kondisi mereka sangat sulit untuk menembus jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Gelandang muda berbakat, memiliki energi yang sangat positif. David Faristian disiapkan oleh Abdurrahman Gurning untuk memberikan efek bagi lini tengah Gresik United yang nampaknya sudah mulai kehilangan variasi permainan. Apakah Gustavo Cena yang menjadi pemain yang akan diganti? Karena memiliki posisi yang sama dengan David Faristian. Menarik untuk menantikan langkah berikutnya dari Abdurrahman Gurning yang saat lagi akan melakukan substitution. Ini dia David. Ya. Oh, sangat menarik Claudio Proneto nampaknya. Bijaksana sekali pergantian yang dilakukan oleh Abdurrahman Gurning, karena memang melihat peran antara Proneto dan juga Kena sedikit clash di atas lapangan, sehingga mungkin bisa jadi harus ditarik salah satu pemain ini, dan yang dipilih adalah justru Claudio Proneto. Pochi Rifai melihat pergerakan dari benturan di dalam kotak penalti dan nampaknya tidak ada opsi lain kecuali memberikan hadiah penalti bagi Gresik United. Sangat ceroboh tadi nampaknya. Sebuah challenge dari Leo Saputra. Kerugian bagi Persija Jakarta yang sudah mulai unggul dalam permainan di lapangan, namun harus membuang peluang dengan memberikan sebuah penalti. Ya, sebelumnya di babak pertama juga Leo kerap kali melakukan pelanggaran mendekati kotak penalti dari Persija ya. Namun kali ini terlihat ada duel yang dilakukan di dalam kotak penalti yang menghasilkan tendangan penalti. Kita saksikan. Ya, jelas sekali. Menabrakkan dirinya kepada ya, kita lihat bagaimana Leo Saputra sangat keras melakukan pelanggaran terhadap David Faristian yang baru saja masuk. Betul. Menggantikan Claudio Proneto. Berujung kepada sebuah kartu kuning bagi Leo Saputra. Sedikit termakan kecepatan dari David Faristian tadi. Dan menarik Adi di sini untuk melihat apakah sang Algojo Gaston Castanho lagi-lagi yang mengeksekusi. Oh betul, Gaston Castanho tampak yang sudah bersiap diri. Pemain yang memang terakhir kali di stadion yang sama mencetak gol juga melalui sebuah tendangan penalti pada saat Gresik United dilumat oleh Pelita Jaya dengan skor 1-6. Momen yang sangat penting pada partai sore hari ini memasuki menit ke-54. Hadiah penalti diberikan oleh wasit Henry Kristanto. Dan nampaknya eksekutor adalah Gaston Castanho. Berhadapan langsung dengan Andri Tani yang tampak begitu fokus berupaya untuk menggagalkan peluang bagi Gresik United untuk unggul. Tegang bagi Gaston. Gaston Castanho sangat tenang dan begitu mudah memperdayai penjaga gawang Andri Tani. 1-0. Gresik United unggul atas Persija sementara ini. Ya, ketegangan yang begitu terlihat di muka Gaston Castanho tampaknya langsung cair pada saat ia bisa menciptakan gol bagi timnya. Sebuah gol yang terlihat sangat mahal. Karena memang begitu kesulitan para pemain Gresik United untuk menembus jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Dan teknik pengambilan penalti dari Gaston Castanho yang sungguh sangat sulit dilakukan. Ya, kita lihat bagaimana ia sudah mengambil ancang-ancang
menaklukkan Andri Tani, Iya. begitu baik juga mampu mengecoh Andri Tani, Gaston Castaño. Sangat tenang eksekusi dan kita lihat jeger luar biasa finishing dari pemain asal Argentina ini. 1-0 sementara, Gresik United unggul dan wajah lega dari Abdurrahman Gurning. Gol ke-10 dari Gaston Castaño. Sementara ini memberikan peluang bernafas bagi tim tuan rumah. Gol ke-14 yang bersarang di gawang Persija Jakarta akibat kecerobohan dari Leo Saputra tadi yang terkejut dengan kecepatan serta energi positif yang dimiliki oleh pemain muda David Faristian yang baru saja dimasukkan oleh Abdurrahman Gurning. Pergantian yang saya pikir cukup brilian, langsung Ya. berbuah hasil Binder. Dan memang harus dilakukan melihat bagaimana sulitnya terjalin kekompakan antara Claudio Proneto dan juga Gustavo Kena. Dan pada saat dipilih Proneto, memang David Faristian tampak sudah begitu siap untuk langsung mencoba memberikan perubahan dalam permainan Gresik United. Dan sepertinya tadi adalah sentuhan pertama bagi David Faristian, Betul. di mana ia justru dilanggar dan berhasil memperoleh penalti bagi timnya. Amarzuki kali ini salah umpan. Persija Jakarta tadi coba luar biasa akselerasi dari John Kwansik untuk merebut kembali possession bagi Persija Jakarta. Iya, sekarang memang tidak ada cara lain bagi Persija kecuali mereka harus tampil keluar menyerang, tidak lagi memikirkan untuk bermain konservatif. Iya. Dan harus lebih banyak memberikan tekanan kepada lini pertahanan Gresik United yang sebenarnya beberapa kali mereka mampu mengeksploitasi di babak pertama. Terlihat John Kwansik tadi meminta sepak pojok bagi Persija Jakarta. Kacung Munif, makeshift defender bagi Gresik United pada sore hari ini menggantikan peran dari Wismoyo. Sebuah shift yang sangat baik dari Hasim Kipu melewati tantangan dua pemain Gresik United. Johan Juansyah kali ini berikan bola pada Ramdhani Lesalhu. Sebuah cutback tadi yang masih terlalu dekat bagi Laan Bastian. Mencoba langsung merespons dengan mempersiapkan Rudi Bogel Setiawan nampaknya. Lempar ke dalam Persija Jakarta. Amarzuki berikan bola kembali pada Hasim Kipu. Dikawal dua pemain, Hasim Kipu sangat sulit untuk melewati kawalan dari para defender Gresik United dan pelanggaran nampaknya. Play on. Ya, sebuah peluit yang cukup telat dari wasit tadi. Ya, sebenarnya wasit Handri ingin memberikan keuntungan terlebih dahulu. Iya. Sebelum memang akhirnya bola tidak mampu dikuasai oleh Gresik United, sehingga memang harus dibunyikan fluid untuk menandakan pelanggaran. Leo Saputra. Kontrol yang prima dari Bambang Pamungkas membuka peluang bagi Pedro Javier Velasquez. Berikan bola kembali pada Amarzuki yang hampir saja tercolong oleh Uston Nawawi tadi. Johan Juansyah coba kembalikan kepada Amarzuki namun nampaknya wasit sudah meniupkan peluitnya. Mendapatkan ganjalan tadi nampaknya Johan Juansyah ketika mencoba memberikan umpan kepada Amarzuki oleh Uston Nawawi. Ya, jelas terlihat pelanggaran tadi. Dari belakang Uston masuk menghalangi upaya dari Johan Juansyah dan inilah dia. Jarak yang saya pikir cukup ideal bagi seorang Pedro Javier Velasquez dan juga Fabiano Rosa Beltran. Harus fokus dan berhati-hati. Heri Prasetya menjaga gawang Gresik United. Beberapa gol yang cukup spektakuler sudah diciptakan Pedro Javier Velasquez melalui free kick seperti ini. Pedro Velasquez gagal melewati pagar hidup dari Gresik United. Peluang belum berakhir bagi Persija Jakarta. Men-skip melewati Gustavo Cena namun nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Pergantian pemain akan segera dilakukan oleh Persija Jakarta. Rudi Setiawan menggantikan Johan Juansyah. Satu lagi pergantian yang dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan. Lagi-lagi di lini tengah. Ya. Setelah awalnya Octavianus yang ditarik, kali ini Johan Juansyah. Kedua pemain yang sebenarnya diplot sebagai starter
tidak bermain maksimal di pertandingan ini. Baik sekali Binder, akselerasi dari John Kwang-sik, namun sayang sekali keluar cepat dari gawang tadi. Heri Prasetya menghalang laju pemain asal Korea Selatan ini. Pemain yang sebelum membela Persija Jakarta berlaga di Brisbane City FC di divisi 3 Liga Australia. Duel David Faristian dengan Hasim Kipu, lempar ke dalam bagi Gresik United. Masih terpaku Jakmania, kita lihat sedikit terkejut dengan gol dari titik putih tadi diciptakan oleh Gaston Castaño. Gangga Mudana. Oh, cukup terbebas Gaston Castaño. Lepaskan tembakan langsung Gaston Castaño. Luar biasa. Tembakan kencang tadi yang mengarah deras ke gawang Andri Tani. Sangat riskan bagi lini pertahanan Persija tadi memberikan ruang gerak yang begitu banyak bagi Gaston. Kita tahu bagaimana kemampuan dari Gaston untuk melepaskan shooting dari jarak yang jauh. Fabiano Rosa Beltrame tadi terlihat sedikit telat mengantisipasi pergerakan dari Gaston Castaño. Hampir saja tadi mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kedua di pertandingan ini Gaston. Cukup riskan cara bertahan para pemain Persija Jakarta. Memberikan ruang bagi seorang pemain sekualitas Gaston Castaño tepat di tepi kotak penalti tadi, dan Rahmat Rifai yang sepanjang sore ini merepotkan lini pertahanan Persija berupaya memberikan tusukan. David Faristian umpan langsung mudah bagi Fabiano Rosa Beltran tadi. Rudi Bogel Setiawan, umpan dengan dada dari Pedro yang tanggung, tidak bisa mencapai targetnya Ramdhani Lestaluhu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang Gustavo Kena lebih banyak memegang peranan dalam permainan. Sangat berbeda pada saat sudah tidak lagi ditemani oleh Claudio Proneto di atas lapangan. Terlihat peran dari Kena lebih signifikan dan ia lebih baik lagi untuk mengatasi dan mengelola permainan. Pelanggaran yang sangat keras kepada Pedro baru ini. Lan Bastian. Sama sekali tidak mengarah kepada bola. Masih beruntung tidak mendapatkan ganjaran kartu dari wasit Handri Kristanto. Gangga Mudana lagi-lagi harus mendapatkan perawatan di posisi pahanya. Memang sudah sedikit tertarik semenjak babak pertama tadi. Namun nampaknya peran yang tidak tergantikan dari Gangga Mudana membuat Abdurrahman Gurning belum menggantikan pemain yang satu ini. Akan sangat riskan bila Gangga Mudana diganti karena memang adalah pemain yang menjadi jembatan sebelum memasuki ke lini pertahanan Gresik United. Dan tentu saja sebagai mantan pemain Persija ia pun memiliki motivasi tersendiri untuk menghadang mantan rekan-rekannya untuk mencoba. Ramdhani Lestaluhu. Peluang Binder bagi Persija Jakarta dari jarak jauh tadi. Mulai terbangun para pemain Persija Jakarta setelah tertinggal dari gol Gaston tadi. Ini dia reaksi dari bench Persija Jakarta yang nampak masih kecewa. Octavianus, pemain yang sudah digantikan, hanya bisa menyaksikan dari sisi lapangan. Flick on header David Faristian lebih dekat kepada Hasim Kipo, dan sebuah akselerasi lagi-lagi diperlihatkan oleh John Kwang-sik. Mencoba melepaskan diri dari Kacung Munif. Umpan langsung menuju kotak penalti. Beruntung masih ada Lan Bastian tadi. Oh, salah pengertian tadi antara Lan Bastian dengan Daniel Zeleni lagi-lagi. Hampir saja melepaskan Pedro Javier Velasquez. Komunikasi lagi-lagi menjadi kendala dari duet dua center back ini. Sebenarnya lagi-lagi tadi scrimmage yang terjadi tidak berbahaya sama sekali. Namun akibat kurangnya komunikasi dengan penjaga gawang Heri Prasetya, hampir saja dimanfaatkan oleh Pedro Javier. Dan ada sebuah aksi yang sangat impresif dari Jong Kwang-sik, pemain yang baru masuk di babak pertama tadi. Memang menunjukkan kelasnya sebagai seorang destroyer. Dan sangat pantas untuk terus bermain sebagai starter bagi Persija Jakarta, melihat bagaimana penampilannya yang terus mengganggu lini pertahanan dari Gresik. Sangat sulit terlihat para pemain Gresik United untuk mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh Jong. Kembali peluang di lini pertahanan. Back header yang terukur kali ini dari Daniel Carl Zeleni.
mampu membaca ancaman dari Pedro Javier Velasquez. Sebuah pergerakan dari bench tim tuan rumah lagi-lagi. Masih menunggu konfirmasi siapakah yang disiapkan untuk masuk ke lapangan permainan. Rizky Mirzama disiapkan nampaknya untuk menjaga kondisi di lini pertahanan, di mana Anang Ma'ruf nampaknya sudah kehilangan energi setelah tampil sangat perkasa di babak pertama tadi. Ya, bukan hanya mengantisipasi memasukkan pemain-pemain segar, tetapi juga melihat bagaimana ganasnya Persija kali ini bermain. Mereka bermain seperti pemain yang memang sedang mencari gol yang begitu banyak. Dan sangat penting untuk memasukkan pemain-pemain yang memiliki energi baru ya. Betul sehingga sekali. mereka bisa mengimbangi pergerakan cepat yang terus ditunjukkan oleh para pemain Persija. Terutama dengan hadirnya Jong Kwan Sik dan juga perubahan permainan dari Ramdhani Lestaluhu. Ya. Dan masih panjangnya waktu yang tersisa di babak kedua ini. Bukan tidak mungkin Persija masih dapat memberikan ancaman terhadap gawang tim tuan rumah. Daniel Zoe ini tidak ingin mengambil resiko tadi. Langsung membuang bola. Lempar ke dalam nampaknya bagi Persija Jakarta, bukan sebuah corner kick. Leo Saputra. Rudi Bogel Setiawan, Leo umpan langsung. Terbaca dengan mudah oleh Lan Bastian. Gustavo Cena kali ini berikan bola kepada Rizky. Terpotong lagi-lagi oleh Rudi Bogel Setiawan. Kinerja yang luar biasa diperagakan pemain muda satu ini. Ramdhani Lestaluhu ditekan oleh Uston tadi. Fabiano Rosa Beltran yang sudah mulai membantu penyerangan. Hampir saja mampu melewati dua kawal pemain Gresik United, namun tidak bisa di detik-detik akhir melewati challenge dari David Faristian tadi. Sangat tenang Gustavo Cena melepaskan diri dari kawalan pemain Persija dan melepaskan dengan berbahaya David Faristian. Ada Gaston Castaño yang sudah menunggu umpan di kotak penalti. Gaston Castaño. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Walaupun terlihat Gaston terjatuh di kotak penalti. Rizky. Tekanan coba diberikan oleh Gresik United kali ini dari kaki Gaston Castaño. Kembali diberikan kebebasan. Mengangkat bola kepada David Faristian. Dan sayang sekali tidak bisa mengenerate power dari headingnya tadi. Oh, kesalahan di lini pertahanan oleh Lan Bastian melepaskan Pedro Javier Velasquez. Sayang sekali. First touch yang buruk dari pemain Paraguay ini. Tidak mudah bagi Pedro untuk melakukan kontrol dengan sempurna. Karena memang tekanan dari lini pertahanan Gresik terus datang ya. Kita lihat bagaimana Lan Bastian coba melakukan recovery. Kemudian ada juga David Zeleny di sana. Sehingga sedikit kesulitan kontrol dari Pedro yang justru memudahkan penjaga gawang Heri Prasetya untuk dengan cepat keluar dari sarangnya dan mengamankan situasi. Lagi wajah tidak puas dari Ferry Paulus, sang bos Persija Jakarta. Tentunya ambisi dari manajemen dan para pemain dan staf pelatih adalah sama, melanjutkan tren positif dan bergerak masuk menuju peringkat 3 besar Indonesia Super League. Apakah akan tertahan pada sore hari ini di Stadion Tridharma Gresik? Melihat wajah yang sedikit risau dari Coach Iwan, tidak seperti biasanya. Marwan Sayede nampaknya menjadi pemain terakhir yang disiapkan oleh Abdurrahman Guring untuk masuk. Marwan juga adalah tipikal pemain yang seringkali mengganggu lini pertahanan lawan. Juga bukan termasuk pemain dengan kategori produktif. Namun dia kerap kali justru mengganggu dan mengacau lini pertahanan lawan dengan pergerakan-pergerakannya tanpa bola. Dan pemain seperti Marwan memang sangat cocok untuk dimasukkan pada saat tim lawan mengejar ketertinggalan. Karena pergerakannya akan terus menyita perhatian dari lini pertahanan lawan. Membuat tentunya tim lawan tersebut tidak leluasa untuk terus menyerang ke depan. Fabiano Rosa Beltran tadi memenangkan duel dengan Gaston Castaño.
David Faristian berebut bola dengan Hasim Kipu kali ini. Baik sekali. Ya, baik sekali gestur dari Precious menenangkan Hasim Kipu, pemain yang lebih muda dari dirinya tentunya. Ini dia pergantian yang memang harus terjadi di mana Gangga Mudana mengalami cedera nampaknya. Apakah ini akan mengakibatkan balance permainan lini tengah dari Gresik akan berubah? Ya, seharusnya balance sedikit terganggu ya dari lini tengah Gresik karena yang dimasukkan adalah Marwan Saede yang notabene adalah penyerang. Betul. Sehingga hilangnya Gangga di tengah akan sedikit mempengaruhi kestabilan yang sudah terjadi di lini tengah dari Gresik United. Tidak ada opsi lain bagi Persija Jakarta selain menaikkan tempo dengan melihat keluarnya seorang Gangga Mudana tentunya. Namun kontrol permainan masih dipegang oleh tim tuan rumah. Variasi serangan begitu banyak dimiliki oleh Gresik United dari kaki David dan juga Gustavo Cena. Lagi duel antara David Faristian dengan Hasim Kipu. Bola diamankan oleh Amar Zuki kali ini. Pedro Javier Velasquez. Body balance yang sangat baik dan ini dia keunggulan dari John Kwangsik. 1 lawan 1 dengan Kacung Munif. Baik sekali sebuah umpan dari John Kwangsik dan muncul dari tiang jauh tadi Bambang Pamungkas. Namun sayang sekali tidak bisa memanfaatkan peluang yang cukup terbuka tadi bagi Persija Jakarta untuk menyamakan kedudukan. Peluang pertama dari BP hadir menjelang menit ke-72. Kita lihat bagaimana akselerasi dari Jong sangat menyulitkan lini pertahanan dari Gresik United. Dan sudah berada pada posisi bebas BP. Mencoba mencetak gol secara spektakuler tampaknya. Sehingga tidak mampu mengontrol eksekusi yang ia lakukan. Jauh meninggi di atas mistar gawang dari Heri Prasetya. Lagi-lagi betul sekali. Mengecewakan bench dari Persija Jakarta. Yang tampaknya sangat gregetan dengan hasil yang terjadi saat ini. Tertinggal 1-0 melawan tim yang justru berada jauh di bawah posisi mereka. Tidak offside tampaknya Marwan Saede. Cukup menarik. Sepintas terlihat Marwan kembali dari posisi offside tadi. Dan nampaknya sebuah pelanggaran. Terdeteksi tadi oleh wasit Henry. Ya, ini pemain yang memang sangat sulit untuk diawasi pergerakannya. Terutama pada saat ia tidak menguasai bola ya. Karena ia sangat cepat, juga sangat cerdik menempatkan posisinya. Animo masyarakat Gresik yang begitu fenomenal mencintai tim Gresik United walaupun posisi mereka kurang maksimal di klasemen sementara Indonesia Super League tidak mempengaruhi niat mereka untuk selalu memberikan dukungan 120% tentunya di Stadion Kebanggaan Kota Gresik Tridharma. Ya, dan Tridharma Gresik ini juga menjadi sebuah home base yang sangat baik bagi Gresik musim ini. Peluang bagi Ramdhani tadi coba kerjasama dengan Rudy Bogel dan juga John Kwangsik. Tidak banyak tim yang bisa meraih kemenangan di stadion yang terkenal angker. Bahkan tim besar seperti Persib Bandung pun pernah dilumat di pertandingan ini. Betul sekali. Hanya Mitra Kutai Kartanegara dan Pelita Jaya yang berhasil meraih poin sempurna. Dan kali ini tim besar lainnya Persija Jakarta untuk sementara masih tertinggal dengan skor 1-0. Bola hampir terlepas dari penguasaan David Faristian tadi. Dan tentunya sejarah klub ini juga begitu luar biasa di mana dulu juga pernah dihinggapi oleh pemain-pemain spektakuler baik lokal maupun impor. Pemain-pemain seperti Widodo dan juga Daryl Sinarina, penjaga gawang spektakuler dan fenomenal yang pernah dimiliki oleh tim ini. Pelanggaran cukup keras tadi dari Lan Bastian terhadap Pedro Javier Velasquez. Ya, dan ini bukan kali pertama Lan Bastian melakukan pelanggaran yang tergolong keras kepada Pedro Javier setelah sebelumnya juga melakukan pelanggaran yang keras. Sesuatu yang bisa sangat beresiko bagi Pedro Javier. Ancaman coba ditebarkan oleh Fabiano Rosa Beltran di menit ke-75. Dari posisi set piece, Fabiano Rosa Beltran kirimkan sebuah chip Precious. Minul bola memberikan kepada Bambang Pamungkas maksudnya, lebih dekat kepada Lan Bastian tadi. Sebelum berhenti dan belum menyerah Persija Jakarta, Rudy Bogel Setiawan menggunakan kemampuannya yang luar biasa, skill set yang sangat lengkap dimiliki pemain mungil yang satu ini. Mungil namun sudah bertato nampaknya, Binder.
Ya, Rudi Bogel Setiawan. betul, memiliki body balance yang baik juga. Fabian Rosa Beltran. Tidak terlalu banyak ancaman yang dihadapi oleh Andri Tani di babak kedua ini, namun justru dia harus memetik atau mengambil bola dari jalannya tadi setelah gol Gaston Castaño. Lagi sebuah flick on header yang tidak mengarah kepada Bambang Pamungkas tadi dari Pedro Javier Velasquez. Ya, sebenarnya para pemain Persija terlihat sudah mengarahkan segala kemampuan mereka ya, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan. Di mana dimasuknya Jong Kwang Sik, kemudian juga Rudi Bogel Setiawan. Namun belum terlihat ada sesuatu yang spesial yang bisa dilakukan di depan gawang Heri Prasetya. Namun kali ini sebuah usaha dari Pedro Velasquez berikan umpan pada Jong Kwang Sik lagi-lagi, umpan yang sebenarnya cukup berbahaya. Hampir saja. Ya. Tadi sebuah situasi yang berbahaya terjadi di depan mulut gawang Heri Prasetya. Sebuah umpan diagonal kembali Ya. disodorkan oleh Jong Kwang Sik. Nampaknya semangat lebih dari anak-anak Joko Samudro yang menyebabkan Persija hingga saat ini masih kesulitan untuk menciptakan gol. Mereka masih mengusung misi dendam tentunya setelah terkalahkan oleh Persija di putaran pertama dengan skor 2-0. Ya, dan sebuah kekalahan yang cukup menyakitkan karena gol-gol yang terjadi justru terjadi Ya. menjelang pertandingan berakhir pada sekali. menit ke 89 dan juga 91 oleh Pedro Javier dan juga Bambang Pamungkas, yaitu pada bulan Maret lalu. Betul sekali, dan pada kala itu Gresik, sebuah tembakan dari Gustavo Cena dapat diawasi dengan baik oleh Andri Tani tadi, pergerakan bola yang dilepaskan oleh Gustavo Cena. Iya, lihat saja bagaimana perubahan permainan dari Gustavo Cena yang sangat kontras dengan Betul. permainannya di babak pertama pada saat ada terjadi clash antara dirinya dengan Claudio Proneto. Namun sekarang Gustavo Cena sebagai pemegang hak tunggal pengatur permainan terlihat sangat enjoy melakoni perannya yang bebas dan justru memberikan peluang yang lebih lebar lagi kepada Ya. David Faristian ataupun Gaston Castaño. Kartu kuning nampaknya dihadiahi kepada Uston Nawawi. Ya, Uston sebenarnya termasuk pemain yang kalem ya, tidak termasuk pemain yang tergolong agresif. Ya, ini dia, tidak sengaja tampaknya dan terpaksa harus ia melanggar Ramdhani Lestalu. Ya, betul sekali. Nampaknya lebih pada akumulasi dari beberapa Betul, pertandingan yang ya. sudah dilakukan. Fabian Rosa Beltran kirimkan umpan menuju Precious tadi yang sudah mulai meninggalkan posnya di posisi center back untuk membantu penyerangan. Ramdhani ataupun Hasim Kipo kali ini baik sekali. Kerja keras dari Gaston Castaño untuk menghalang laju pemain Persija Jakarta tersebut. Oh, tidak ada tekanan sama sekali kepada Gaston. Ada dua pemain dalam posisi overload bagi Gresik United. David Faristian sayang sekali lebih memilih no look pass dalam keadaan yang Ya. sebenarnya cukup menguntungkan. Sayang sekali tadi David Faristian. Oh, Footwork yang luar biasa dari Marwan Sayedeh, pemain asal Syria ini. ya disinilah peran vital dari Amarzuki, di mana ia tidak hanya fokus kepada kaki dari Marwan Sayedeh namun terhadap bola, Ya. sehingga ia mampu mempersempit ruang gerak dari Marwan Sayedeh. Gustavo Cena, tembakan langsung lagi-lagi. Yang deras mengarah kepada gawang Andri Tani, beruntung masih dapat dihalau dengan baik tadi dalam posisi yang cukup sentral. Rudi Setiawan coba langsung membalas serangan dari Gresik dengan membangun serangan sendiri bagi Persija Jakarta. John Kwang Sik lagi-lagi mencoba melewati Kacung Munif. Baik sekali. Terlepas tadi dan sayang sekali tidak bisa mengontrol bola, namun dia meminta adanya pelanggaran. Karena sepintas memang terlihat Kacung betul. Munif tadi melakukan sebuah tackling. Ya, terlihat ada kontak yang dilakukan oleh Kacung Munif terhadap Jong Kwang Sik yang melakukan penetrasi tadi mendekati kotak penalti dari Gresik United. Ini dia tayangan ulang dari tackling. Tidak ada challenge, Ya. tidak ada. Memang terjatuh sendiri tadi. Justru Kacung Munif terjatuh akibat Betul. David Faristian tadi. Tidak terkena saya pikir, John Kwang Sik. Terlihat begitu spontan Coach Iwan Setiawan menginginkan sebuah tendangan bebas. Sepuluh menit tersisa di waktu normal babak kedua. 10 menit bagi Persija Jakarta untuk mencoba bangkit dan menyamakan kedudukan dan melanjutkan tren positif tidak terkalahkan mereka
di 3 partai terakhir. Dan ini dia sang bomber Rahmat Afandi. Menjadi salah satu perjudian bagi Coach Iwan tentunya dengan mengganti pemain bertahan dengan pemain bernaluri menyerang seperti Rahmat Afandi. Ya jelas Bambang Pamungkas membutuhkan support yang lebih banyak lagi ya. Ya. Di samping adanya Pedro Javier. Namun hadirnya Rahmat Afandi bisa akan lebih banyak lagi menarik dan menguras energi dari Lan Bastian ataupun David Zeleny. Dan ini sangat pas tentunya bagi Bambang, di mana ia tentunya akan bisa mendapatkan ruang gerak yang lebih banyak lagi. Gustavo Cera, salah pengertian tadi. Gustavo tampak emosional tadi. Masih banyak waktu bagi Persija untuk mencoba bangkit. Sedangkan bagi tim tuan rumah Gresik United nampaknya harus tetap fokus menjaga keunggulan 1 gol ini. Rizky, pemain yang dimasukkan menggantikan Anang Ma'ruf. Uston Nawawi. Kembali terlepas Gustavo Cena. Mencoba berkreasi, membuat peluang bagi rekan-rekannya. Bergerak masuk dari posisi overlap Rizky kali ini. Tembakan langsung Rizky. Membentur atau tetap memantul tadi. Tepat di depan gawang dari Andri Tani. Tidak ingin membuang waktu terlalu banyak Andri Tani. Langsung mendistribusikan bola. Ya. Namun lagi-lagi masih ada haluan yang bisa dilakukan oleh para pemain Gresik United yang terindikasi sangat fokus terhadap lini pertahanan mereka agar bisa mendapatkan hasil sempurna di pertandingan kandang mereka kali ini. Umpan jauh ke depan ditujukan kepada Bambang Pamungkas, lebih dekat kepada Daniel Zeleny yang langsung mengamankan lini pertahanan Gresik United. Gustavo Cena. David Faristian kembali ke belakang kali ini. Kacung Munif, pemain yang juga pernah membela PSPS Pekanbaru kala ditangani oleh Abdurrahman Gurning. Sudah tahu betul kemampuan pemain yang satu ini, Coach Abdurrahman Gurning, yang bisa memainkan Kacung dalam berbagai posisi. Sebuah pas yang cukup baik sebenarnya, namun sayang sekali lagi-lagi kecepatan yang kurang dimiliki oleh Bambang Pamungkas tadi. Rizky. Pochi Rifai mencari ruang bagi pergerakan Marwan Sayedeh yang mencoba melewati kawalan dari Fabian Rosa Beltran. Masih Marwan Sayedeh, tackling yang keras tadi. Nampaknya dilihat sebagai suatu hal yang terlalu agresif sehingga harus dihadiahi kartu kuning. Sedikit frustrasi Fabiano Darosa Beltrame sehingga melakukan pelanggaran yang keras. Kita melihat langsung mengincar ankle dari Marwan Sayedeh. Padahal Marwan sudah begitu baik untuk menguasai bola dan mencoba melakukan capping tadi. Sebuah situasi yang sangat ideal tentunya bagi Gaston ataupun dengan Gustavo Cena untuk mencoba mengeksekusi set piece yang hadir. Situasi yang sangat berbahaya bagi Andri Tani. Ternyata Gustavo Cena yang mengambil komando. Nampaknya sebuah umpan akan dilayangkan oleh Gustavo Cena, mencari pergerakan baik dari Gaston maupun Pochi Rifai yang berada di kotak penalti. Sayang sekali tidak jelas tadi maksud dari Gustavo Cena memberikan umpan datar seperti itu. Masih dikuasai oleh Gustavo Cena, diberikan kebebasan untuk melakukan crossing kali ini menuju yang jauh. Tembakan langsung nampaknya dilepaskan oleh Pochi Rifai. Cukup lama menghilang Pochi. Kita tidak melihat ada lagi sebuah peluang yang hadir dari dirinya. Namun usaha yang sangat sulit tadi coba dilakukan oleh Pochi Rifai dari sudut yang sempit. Sama sekali tidak membahayakan Andri Tani. David Faristian menyisir kali dari sisi sebelah kanan, berpindah posisi menuju akhir babak kedua. Leo Saputra yang mencoba membayar kegagalannya tadi dalam memberikan sebuah pelanggaran penalti. Rahmat Afandi, tenaga baru yang dimasukkan oleh Iwan Setiawan. Peluang bagi Bambang Pamungkas. Tembakan datar yang mudah dibaca tadi oleh penjaga gawang Hedi Prasetya. Satu dari sedikit peluang bagi Bambang Pamungkas, tidak seperti biasanya. Masih harus berpikir memutar otak di 5 menit terakhir. Tampak wajah-wajah tegang dari rekan-rekan Jakmania. Keluar tadi mengamankan kotak penaltinya Andri Tani. Persija Jakarta 9 kali juara Perserikatan, namun baru 1 kali mencicipi gelar juara Liga Indonesia.
Dan hal yang cukup menarik pada tahun 1975 mereka harus berbagi gelar juara perserikatan dengan PSMS Medan kala itu. Dan kali ini Poci Rifai kembali melakukan tekanan. Peluang bagi Gresik United sayang sekali. Tipis tadi terpotong tepat di depan kaki Marwan Sayede. Kacung Munif lagi-lagi mengamankan sisi sebelah kiri pertahanan Gresik. Uston Nawawi menenangkan suasana, mengontrol tempo permainan bersama dengan Gustavo Cena. David Faristian. Kembalikan bola Gaston kepada Gustavo Cena, sebuah dummy kali ini. Rizky berikan kepada Uston Nawawi. Marwan Sayede. Hampir menyentuh garis finish para pemain Gresik United. Kemenangan yang sudah sangat dinantikan oleh Ultras tentunya. Rahmat Poci Rifai baik sekali tadi, sebuah umpan dan dengan ketenangan luar biasa. Fabiano Rosa Beltran. Wajah dari para pemain cadangan Persija Jakarta, Delton tadi tampak begitu kecewa nampaknya dengan melihat permainan Persija yang kurang maksimal pada sore hari ini. Rahmat Poci Rifai, salah satu figur sentral yang mengakibatkan Gresik mampu unggul dengan skor 1-0. Kembali terlepas kali di Gustavo Cena, sebuah backheel dan terlepas pintunya Marwan Sayede. Masih dapat diblok tadi. Upaya dari Marwan yang sudah terlepas. Beruntung masih ada Fabiano Rosa Beltran yang lagi-lagi menunjukkan kualitas bertahan yang luar biasa. Ya, sedikit di luar dugaan bahwa meskipun Gresik berada pada posisi unggul, justru mereka yang terlihat begitu asik menguasai permainan, menguasai bola begitu lama. Tercatat ataupun menghitung kira-kira 7 menit. Selama 7 menit para pemain Gresik terus-menerus menguasai jalannya pertandingan. Lagi-lagi Poci Rifai kali ini mencoba. Dihalau dengan tangan tadi oleh Precious. Terlepas kali ini Gaston Castaño. Bertubi-tubi para pemain Gresik terus mencoba menambah keunggulan. Dan sangat di luar dugaan melihat sebenarnya mereka harus lebih fokus kepada pertahanan. Sedikit menyulitkan Persija Jakarta untuk ataupun dalam misi mereka untuk mengejar sebuah gol di pertandingan ini. Bola langsung dibuang ke depan oleh Daniel Calzolini. Leo Saputra heading, berikan bola kali ini kepada Rudi Bogel Setiawan. Mencoba membangun serangan Persija Jakarta untuk membalas ketertinggalan mereka. Masih unggul tim tuan rumah Gresik United dengan skor 1-0 memasuki menit-menit akhir pertandingan ini. Gol diciptakan oleh Gaston Castaño tadi dari titik putih. Uston Nawawi tampil sangat prima, berduet dengan Gustavo Cena mengamankan lini tengah dari Gresik United. Kembali terbebas kali ini Gustavo Cena dan kembali melepaskan Poci Rifai. Luar biasa pergerakan dari Poci dan sebuah finishing yang sangat sempurna. Melengkapi nampaknya cerita indah Gresik United pada sore hari ini 2-0. Sebuah gol cantik yang berhasil ditorehkan oleh Gresik United. Sebuah gol yang terlihat begitu sempurna untuk melengkapi kemenangan mereka. Gustavo Cena yang menjadi komando permainan di pertandingan ini terlihat begitu brilian. Melepaskan umpan dengan tumitnya yang sebenarnya ia lakukan beberapa menit yang lalu kepada Poci Rifai. Pemain yang kita lihat memang begitu banyak merusak lini pertahanan Persija. Kita lihat Poci mengecoh. Dan akhirnya, bam! Berhasil melaksukan gol keduanya di pertandingan ini. Dengan sangat tenang. Langsung menusuk dan membenamkan Persija Jakarta di pertandingan ini. Ini dia sebuah usaha dari Poci dan jeger langsung mengelabui penjaga gawang dan juga Fabiano Rosa Beltran membuat Gresik United mengalami kemenangan yang sudah lama dinantikan. Ekspresi Ultras tentunya yang sangat puas dengan melihat apa yang terjadi di lapangan dan pemain yang saya pikir paling patut mendapatkan sebuah gol, Poci Rifai. Kandidat Man of the Match melengkapi nampaknya kemenangan bagi tim asuhan Abdurrahman Gurning. Masih tersisa 1 menit dan nampaknya semangat juang para pemain Persija akan berbuah tanpa hasil karena begitu bebasnya kita lihat lagi-lagi Marwan Sayede memasuki area kotak penalti dari Andri Tani. Cukup mengherankan, Binder, di mana mereka melepaskan Gustavo Cena begitu saja. Ya, yang mengherankan tentunya pada saat menjelang pertandingan berakhir. Dari menit ke-79 hingga menit ke-87 justru Gresik United yang terus menguasai jalannya permainan. Mereka yang terus melakukan tekanan. Terlihat bagaimana Persija ataupun permainan Persija tidak berkembang. Padahal pada saat Gresik meraih keunggulan justru Persija lah yang mendominasi jalannya pertandingan. Betul sekali.
Bisa jadi masuknya Marwan Saede yang membuat perubahan dalam permainan Gresik United. Pemain yang satu ini begitu aktif bergerak. Lagi-lagi Cena. Cena dan Poci menjadi dua figur horor yang begitu menakutkan bagi lini pertahanan Persija Jakarta pada sore hari ini. Dan hanya 2 menit tambahan waktu minimal diberikan oleh wasit untuk menutup babak kedua. Nampaknya 3 pertandingan berturut-turut yang harus dimainkan oleh Persija dalam waktu kurang dari 2 minggu. Memberikan dampak terhadap energi yang sudah sangat terkuras, Binder. Terlihat dari body language para pemain Persija yang sudah nampak kehabisan energi memasuki menit ke-60 tadi. Marwan Saede. Dikawal oleh Amarzuki dan juga Rudi Boyo Setiawan. Rahmat Afandi yang belum bisa berbuat banyak bagi Persija setelah masuk tadi. Setelah partai ini, Persija akan langsung berangkat menuju kota Balikpapan untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tim yang sedang on fire, Persiba Balikpapan. Juga pertandingan yang sangat sulit tentunya melihat performa dari Persiba yang begitu menanjak drastis sejak kembali dilatih oleh Peter Butler. Betul. Masih coba berkreasi Rahmat Afandi. Uston Nawawi begitu baik dalam menggalang pertahanan. Menjadi faktor kunci menjaga setiap serangan demi serangan yang coba dilancarkan bersama dengan Gangga Mudana. Dan lagi sebuah terupas melepaskan Marwan Saede yang nampaknya sudah offside. Tidak hanya sesumbar nampaknya Abdurrahman Gurning yang mengatakan bahwa dia sudah tahu betul karakter permainan dari Persija. Dan terbukti dapat dia redam lini kreativitas, lini kunci, lini tengah dari Persija Jakarta pada sore hari ini. Dengan menampilkan 4-5 pemain bertipe gelandang bertahan. Kredit tentunya kepada Gustavo Kena yang bermain sangat berbeda di babak kedua ini. Tidak seperti di babak pertama yang ia tidak menunjukkan permainan sebenarnya. Oh, ini dia. Kembali peluang Gaston kali ini men-set up seorang Gustavo Cena, sayang sekali. Sedikit hilang fokus Kena setelah mendapatkan umpan yang sangat baik tadi dari Gaston Castanio. Beberapa saat lagi nampaknya wasit Handri Kristanto akan meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dan harus menerima pil yang sangat pahit. Iwan Setiawan terhenti. Tren positif dari Persija Jakarta setelah penampilan yang sangat luar biasa dari Gustavo Cena, Gaston Castanyo dan juga Rahmat Rifai. Gol diciptakan oleh Gaston melalui titik putih di menit ke-54 dan ditambahkan oleh Rahmat Rifai.